dipadamkan dengan air, dengan handuk basah, sarung basah, dan pakai aparnya bisa dengan dry chemical powder ataupun foam bisa, kemudian CO2 bisa. Kemudian yang kelas B itu kebakaran yang sifatnya cair, bisa dari bensin, solar, BBM, dan mungkin thinner, kerosin, spiritus, dan sebagainya. Ya Pak, kita sharing aja. Nanti kalau pertanyaan kita insya Allah tetap ini ya bisa lah, kita masih silaturahmi terus Pak. Terima kasih masukannya, mantap. Pokoknya nggak bakal ketinggalan Pak. Kita kita ini suka sholat di sini Pak, sering. Kalau lagi keliling Pak ya, pokoknya aman insya Allah. Mohon maaf kalau kecepatan ya, kita sharing aja Pak. Misalnya emang ada yang tidak jelas, langsung saja gitu, biar enak. Udah Pak, kalau untuk yang kelas B bersifat cair, misalnya ada bensin, solar, ada thinner, dan sebagainya, itu kelas B bisa kita padamkan Pak dengan dry chemical powder, kemudian foam ataupun CO2. Tidak disarankan untuk yang bahannya air, karena kalau air dia misalnya bensin terbakar bisa melebar, tidak menutupi permukaan, tetap bisa terjadi pembakaran. Kemudian kelas C terkait dengan yang disebabkan arus listrik. Arus listrik di rumah kan ada kabel-kabel, bisa dari korsleting ataupun mungkin karena digigit tikus dan sebagainya, ataupun kelebihan beban misalnya kabel panas bisa. Jadi kelas C, dimana kelas C ini dari Pak RT itu salah satu perhatiannya nih. Jadi bagaimana potensi kebakaran listrik ini bisa kita pahami, bisa kita sikapi, antisipasi supaya tidak membahayakan. Jadi untuk penanganannya bisa dengan yang jenis dry chemical powder ataupun CO2. Tidak sarankan yang dari bahan air atau foam karena mengandung cairan. Karena kalau masih ada arus listrik, ada cairan, ya sebagai penghantar Pak. Jadi disarankan tidak menggunakan media yang air ataupun foam. Kalau foam itu sebenarnya masih mengandung air juga, mungkin gambaran umum seperti itu. Kemudian apabila ada kebakaran yang indikasinya karena arus listrik, kita harus bagaimana? Pertama kita harus mencari stop kontak ataupun MCB atau meteran, itu harus Pak, itu harus pertama kali demi keamanan kita. Dan apabila kita sudah lakukan hal tersebut, mungkin yang disebabkan di sekitar instalasi masih ada api, kemungkinan panasnya masih ada, kemudian arus listriknya sudah bisa putus ataupun masih ada. Mungkin kalau kita sudah matikan jalur arus listrik tersebut, itu meyakinkan bisa Pak, dengan kita ngambil air gayung kita lempar ke kabel tersebut atau sekitar kabel. Kalaupun dia masih ada arus listrik, pasti reaksinya letak ataupun seperti ledakan itu Pak, ada itu kan bunga api dan sebagainya. Tapi kalau kita siram nih tidak ada, kemungkinannya arus sudah putus. Kenapa? Sudah jalurnya kita putus, kemungkinan masih ada arus listrik, bisa terjadi tidak Pak? Kita udah putus semua nih, kok masih ada jalurnya arus listrik? Bisa kemungkinan. Karena di Indonesia atau di Jakarta tidak 100% mungkin ngambil setrumnya atau arusnya itu lewat mungkin MCB. Ini kemungkinan ya, tapi kewaspadaan kita harus. Jadi jangan kita udah mati semua nih, yakin listriknya tidak ada, ya tidak harus begitu. Kita coba dulu sebenarnya masih ada arus listrik tidak, karena nanti kalau kita setrum, penanganannya pun misalnya kita nih ada orang setrum, jangan dipegang Pak. Kalaupun kita ini sebaiknya kita dorong, kita tenang atau sikut apa, dengan kita kalau bisa jangan menyentuh langsung,
misalnya ada sendal, ada kain apa yang bukan konduktor gitu kan, kita harus pisahkan dengan arus listrik tersebut. Karena kalau kita pegang, yaitu kita nanti arusnya ngalir ke yang paling ujung ke kita. Kecuali kita dorong dan sebagainya, itu dengan tujuan kita nggak menyentuh lama gitu. Jadi yang korban yang tersebut terpisah dengan sumber arus yang sedang dia sentuh, karena dia sebagai konduktor seperti itu harus Pak. Jadi kalau ada orang sentuh jangan langsung pegang saja, misalnya kita dorong, tendang, dan intinya untuk memisahkan apa yang dia sentuh nih arus listrik tersebut. Yang mudah-mudahan di warga RT 1 ataupun RW 3 tidak ada yang sentuh Pak ya. Dengan perilaku kita hati-hati, misalnya mungkin colokan seperti itu. Kalau saklar itu sebenarnya sudah aman, paling untuk waspada untuk steker atau colokan tersebut. Kemudian Pak, kalau tadi mengenai bahaya kebakaran dari listrik, cara menanganinya dan perilaku kita Pak. Jadi sebaiknya menurut aturannya, mungkin kita bukan ahlinya, mungkin ada aturan WIL, peraturan umum instalasi listrik, salah satunya kita menggunakan peralatan kabel, steker dan sebagainya itu diusahakan yang standar SNI. Karena secara detail, secara industri ataupun standar keselamatan, kalau udah SNI tersebut, materialnya, bahan praktiknya, logamnya dan sebagainya itu insya Allah sudah mulai diuji aman untuk dengan mungkin kekuatannya sekian volt ampere dan sebagainya, dan disarankan menggunakan yang kita belanjakan, kita pakai diupayakan yang SNI itu untuk antisipasi awal atau antisipasi dini. Kemudian selanjutnya Pak, pemakaian itu misalkan kita ada steker, colokan, sebaiknya tidak menumpuk terlalu banyak, karena bisa dikatakan misalnya kita tumpuk banyak, nanti beban kita kuatnya tinggi dan sebagainya, itu bisa menimbulkan panas di material kabel tersebut. Itulah jadi kita harus bijak, misalnya berbagai jalur sebaiknya jangan menumpuk di satu titik untuk mengantisipasi kelebihan beban. Karena biasanya selain instalasi yang sudah lama ataupun beban lebih, itu karena panas yang ditimbulkan itu bisa membakar kabel itu sendiri. Kemudian bagaimana bisa terjadi kebakaran besar, karena mungkin kalau setelah kabel panas dia bisa panasnya jadi api dan merambat di sekitarnya. Itulah yang bahaya. Ini arus listriknya harus kita putus itu. Jadi jangan misalnya kita main itu kalau bisa melewati titik lidih, saat tinggal itu bisa Pak, itu terjadi loncatan dari minyak tersebut tinggi, dia loncat-loncat gitu. Kok bisa ya? Bisa itu. Makanya kadang udah suhunya lebih tinggi, kalau dia udah loncat bisa dari loncatan tersebut ada apinya mengenai misalnya serbet dan taplak meja dan sebagainya, itulah bisa berbahaya. Itu siang-siang Pak RW itu masuk RW 7 kan, setelah itu beliau menghubungi saya, ada dokumentasi langsung ditangani kita, kemudian kita koordinasi dan saya sarankan juga telepon PLN. Jadi kadang kabel yang banyak di instalasi luar itu Pak, bisa itu kabel PLN, bisa kemungkinan kabel internet yang banyak sekali, yang kemarin di Momen Semrawut itu 14 sekarang sudah tertata, insya Allah lebih aman. Jadi kalau tidak ada salahnya memang di PLN. Jadi nanti kalian akan tahu nih apakah kabelnya ini masuk PLN atau bukan. Kemudian untuk kelas kebakaran, Pak, ini alat peraga ini di sini ada tong, nanti kita akan buat api. Tujuannya untuk apa Pak? Jadi ini sebenarnya hanya untuk latihan respon dini, respon cepat, misalnya di dapur atau di rumah ada api, kita bisa padamkan dengan cara tradisional. Sebenarnya kalau karbon ini agak khusus Pak ya, kalau di rumah yang ada pasti mungkin handuk yang lebar menyerap air, ataupun pakaian daster yang katun lah gitu mungkin. Kalau polyester mungkin nggak menyerap air. Jadi kalau untuk goninya agak khusus, kalau di rumah mungkin handuk pasti ada ya gitu. Jadi secara tradisional atau biasa bisa misalnya di dapur ataupun ini bisa pakai tradisional, syaratnya jangan yang ada arus listrik Pak, yang pakai air seperti itu. Jadi ini untuk latihan cara menangani api awal. Jadi
Kemudian kalau cara tradisional biasa dengan anduk, pakaian atau kalau kita nih untuk latihannya kalau body adat kan. Kemudian dengan cara yang modern. Modern itu sampai saat ini yang ada ya adalah menggunakan tabung apar, singkatan alat pemadam api ringan. Jadi tadi sudah dijelaskan isinya ini kalau yang serbuk kimiakan ini Pak, untuk ukuran habis, jadi benda-benda keras bisa untuk listrik. Kimia kering, kemudian ada yang berisi CO2 ataupun foam. Kalau halon mungkin sudah tidak digunakan ya. Tuh. Jadi ini bertekanan Pak. Jadi indikatornya ini ada manometer Pak. Kalau masih di hijau berarti tekanan masih bagus. Jadi kalau tekanan masih bagus, apakah menjamin langsung digunakan bagus? Belum tentu Pak. Terkait dengan mungkin penyimpanannya, storage-nya. Karena bagaimana penyimpanannya, sebaiknya kalau di lantai harusnya dialasi pakai kardus atau papan dan sebagainya untuk menghindari ini Pak, karena fisik misalnya ini karena mungkin ada lembab, jadi kan karena dia besi logam bereaksi. Jadi ini untuk pengamanan secara fisik. Kemudian kaitannya agar tidak lembab, kalau ini akhirnya Pak, kalau lembab ataupun kena apa ya paparan udara AC langsung di dalam ini sensitif, bisa juga dia padat. Setelah padat kalau ini bisa menggumpal. Jadi secara berkala 2 bulan 3 bulan kali kita cek, kita pulang balik. Kalau masih ada pergerakan serbuknya berarti kemudian tidak menggumpal. Jadi mungkin ya perawatan kecil seperti itu Pak. Ya, perawatannya seperti ini Pak, bolak-balik aja. Pastiin serbuk kimia keringnya mengalir seperti pasir. Nah, jadi kalau mengalir seperti pasir itu kemungkinan masih bagus. Jadi kalau perawatannya seperti ini aja. Kalau Bapak taruhnya di bawah ya, nah, perawatannya seperti ini aja. Sebulan apa 2 bulan sekali, kotornya sampai 5 kali Pak. Nggak apa-apa. Nggak meledup. Enggak apa-apa. Kalau alirannya pasirnya masih bagus tuh, masih bagus. Sampai 10 kali boleh nggak Pak? Apa-apa, Pak. Olahraga. Kayak yang expired Pak. Yang expired Mas, coba. Itu perawatannya Pak ya. Kemudian kita tandatannya manometer tekanan, kemudian kita cek isi dengan kalau bubuk kimia kering bisa kita pulang balik. Kalau masih ada pergerakan ya seperti pasir, berarti memang dia masih bubuknya masih Tapi keluar kalau ya buat latihan. dan sebagainya. Buat latihan keluar. Kemudian yang kita cek lagi adalah unit ini terdiri dari beberapa bagian Pak, misalnya terkait dengan seal, handle, kemudian pin, kemudian ini nozzle, ya betul. Selang. Jadi kita bisa cek fisik kalau masih bagus, insya Allah tekanan bagus. Kemudian kita pastikan dari cek fisik masih normal ya, tidak ada yang aneh. Kemudian caranya menggunakan. Cara menggunakan ini tidak kalah penting Pak, karena untuk menghindari bahaya, misalkan karena dia ada bertekanan, untuk cara menggunakannya sebaiknya kita memilih aturan, mungkin bisa dicontohkan. Ya. Ya gini. Karena kalau tidak mengikuti aturan ada bahaya, mungkin ada video yang beredar. Karena ini bisa kalau gagal upper Pak, ini dari apa ya, komponen-komponen ini bisa ini kalau bertekanan bisa bahaya. Misalnya bisa terbang, ininya bisa terbang, bisa. Tapi itu hal yang tidak kita harapkan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hermawan. Ya. Baik Bapak Bapak Ibu ya. Tadi kita udah dijelaskan sama komandan saya. Bapak Ibu tahu kan ini alat pemadam ya? Apar, alat pemadam api ringan. Nah, ini powder. Bapak apa Pak? Nah, kalau untuk cara pemakaiannya Pak, cara pemakaiannya seperti ini Pak. Nah, ini kalau Bapak pakai harus pegang leher ya Pak ya, pegang leher. Nah, nah, tarik pinnya sampai putus. Tarik, ya. Contohkan aja. Tarik, Tariknya sampai putus. tarik putus ya. Tujuannya Nah, sampai putus Pak. Ini segel ya. sampai putus. Kalau udah kunci ini lepas, udah pasti udah bisa digios. Bisa. Nah, tes tekanan dulu Pak, arahkan selang ke atas, tempat yang nyaman. Jangan ke sana takutnya kena orang, kena muka. Ke atas. Tapi posisinya jangan seperti ini Pak ya. Jangan seperti ini. Takutnya ngegios seperti ini bisa lepas. Takutnya leher ini bisa lepas. Bahaya. Nah, kita harus nyancang-ancang. Nah, seperti ini. Jadi kalaupun ini leher mengalami kerusakan, mental ke atas.
tes tekanan seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini Pak, nitrogen ini kan angin ya Pak ya, isinya ini powder sama nitrogen. Kalau dua-duanya ada, udah pasti bisa dipakai. Tapi kalau nitrogennya nggak ada, nggak bisa dipakai. Kalau udah seperti ini bisa dipakai, tapi nggak lama Pak. Kalau udah tes tekanan seperti ini, kurang lebih 1 jam udah nggak bisa dipakai. Karena kenapa? Nitrogennya habis, bukannya powdernya habis, bukan nitrogennya. Jadi kalau udah seperti ini, 1 jam ke depan udah nggak bisa dipakai. Tapi bukannya powdernya habis, tapi nitrogennya, pendorongnya, untuk pendorong powdernya udah nggak ada. Nah, baru kita angkat, kita arahin ke titik api. Kurang lebih jarak sekitar 2-3 meter sambil disapu. Gitu Pak. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Rumah terdampak tersebut sudah bisa menimbulkan titik ledak, artinya konsentrasi sekian persen gas, kalau ada api bisa langsung bereaksi sebagai pembakaran. Jadi kadang kok tahu-tahu gas meledak, sebetulnya kemungkinan secara teknis bukan gasnya yang meledak Pak, tapi gasnya itu sudah dipenuhi dengan udara di ruangan tersebut sudah dipenuhi dengan gas sekian persen. Biasanya kan kita kalau pagi mungkin menyalakan saklar, bahwa kita dari pemutus arus tersebut kalau kita disambung itu adalah menimbulkan percikan api kecil Pak. Jadi kalau konsentrasi gasnya sudah banyak, kita dengan biasa saja mungkin nggak memperhatikan bahwa sudah bau gas, dan nyalakan saklar, dari titik api tersebut bisa langsung menimbulkan pembakaran. Jadi bisa langsung belum. Nah itu jadi mungkin dari awal biar sampai tidak kejadian yang tidak diinginkan. Kalau sudah bau gas di dapur atau di rumah kita, silakan Pak, silakan lanjut Pak, lanjut. Sebaiknya kita buka akses udara bebas, artinya bisa buka pintu, buka jendela, ataupun kalau bisa mungkin buka atap mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar konsentrasi gas tersebut, misalnya juga kita bau gas itu bisa terurai, ternetralisir menjadi nanti dia menyebar gasnya. Jadi liquid petroleumnya itu konsentrasinya berkurang karena apa? Karena setelah kita buka akses udara bebas nanti udaranya netral lagi. Dan disarankan kalau sudah bau gas sebaiknya jangan menyalakan lampu, mungkin alat elektronik jangan, sebaiknya jangan. Kalau kok bau gas ya mending kita buka ventilasinya, pintu, jendela. Ini mungkin biasa saja, tapi menurut kita dari hal yang biasa itu bisa penting atau bisa serius. Dari mungkin pernah kita kejadian infonya mungkin gas meledak, tapi setelah kita cermati teknisnya mungkin seperti itu Pak. Jadi kebakaran besar pun misalnya yang pernah kebakaran, jadi gas ini tidak meledak, mungkin dia itu bocor sampai habis pun habis, sampai gosong logamnya itu misalnya kita jos gitu, dia yang kebakar atau meledak itu gasnya tersebut jadi bocor dan kebakar. Tapi kalau dia nyeblam itu sampai saat ini juga kita belum pernah ada nih contohnya seperti itu. Untuk pasti bisa meledak, karena yang kita tahu di dalam kebakaran misalnya, jadi dia sampai terbakar hangus dan unitnya masih, tapi memang dia karena terbakar sekitar itu memang dia bocor habis. Tapi kalau ledakan dia pecah belah, kita takut itu pas uangnya gede banget gitu, takutnya pas kena api itu langsung meledak biar hancur gitu kayak. memang itu kita takutkan Pak. Kepada Bu Yara yang berkenan hadir untuk meninjau acara ini, karena bagaimanapun juga acara ini sangat penting buat kita semua. Baik, berkaitan dengan ini saya akan ingin menanyakan ini barangkali nanti Pak, sebetulnya kan alat pemadaman yang kita pakai itu ada 2 cara, satu dengan ini, dengan apa, satu dengan kain yang dibasahkan atau tapi itu dari sana jangan salah paham, tentang pakai daster, lagi pakai dasternya basah itu dipakai. Wah kacau, jangan begitu, maksudnya daster yang nganggur. Panik ya Pak. Kalau panik nggak apa-apa ya. Bisa aja Pak. Itu apakah bahan-bahan dari bahan kain katun atau bahan karung goni atau benar kali itu.
hadir di sini. Suasananya cerah, happy, sehingga kalau kita senang, insya Allah penyakit jauh dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini kita sama-sama mencoba mensimulasikan atau mencoba menggunakan alat pemadam api ringan, di mana ini memang dibilang nggak butuh juga nggak butuh, tapi di saat dibutuhkan susah dicari. Ya. Kadang-kadang ini di rumah ada tapi dipinggirkan. Padahal pada saat kita dihampiri oleh namanya api kecil bisa jadi sahabat. Tapi kalau api gede akan melalap kita. Nah, pengalaman kemarin di RW 02 itu alhamdulillah sekali. Banyak namanya relawan kebakaran, rental itu memang kita butuhkan. Kenapa? Kalau misalkan hanya mengandalkan para ketua RT, ketua RW, sedangkan masyarakat tidak kita latih, namanya musibah kebakaran itu tidak mengenal waktu. Dia itu nggak mau jangan dulu, jangan masuk ke rumah aku, nggak demikian. Kalau sudah waktunya, ya memang sebenarnya Tuhan yang masukkan berpikir, tapi kita dikasih akal untuk berpikir. Maka dari itu kemarin dengan adanya kejadian yang dari 02 itu, saya bersyukur sekali, meskipun ada sebagian yang namanya dampak dari suatu musibah pasti ada yang terugikan ya. Namun demikian di situ kesiapan dari para relawan kebakaran cukup lumayan sigap. Pun demikian saya tidak bisa mengurangi. Masalahnya kita tidak lepas dari suatu api. Keseharian kita selalu berdekatan dengan api. Kalau kita tidak memanage secara bagus, itu akan melalui kita juga. Begitu pula dengan listrik. Listrik saya mohon kepada tolong dijaga saklar yang sekiranya kendor. Jangan sampai ada lompatan api di sana. Karena kalau misalkan saklar kendor itu akan terjadi lompatan listrik yang mengakibatkan timbulnya api. Satu bahu, pegang lehernya, kemudian kita copot pinnya, pintu lindung kita copot Sampai putus segelnya. sampai copot ya. Sudah, kemudian kita ambil nozzle kita pegang ujungnya, arahkan ke bebas, ke muka kita atau ke muka ini akan bebas. Kemudian kita tekan itu untuk mengeluarkan tekanannya itu, tes tekanan. Bagus. Memang ada residunya ya kalau ini. Kalau yang bersih dari CO2 yang bersih. Kalau yang jaraknya mungkin dari sini Mas. Jadi dia membelakangi arah angin. Oke, dari sini bisa. Bukan, stop. Megangnya biasa aja dah. Ya, ini 3 orang aja kita latihan ya. Lah. Aja Maya, jangan. Alah, Bu RT biasa megang-megang aja lupa lagi. Ya, cukup. Lanjut Pak Sugeng. Cara pandang dan jarak, jadi biar kita muka atau tubuh tidak kelihatan api. Di warga kayaknya deh. Kemudian kita maju ke titik api dengan cara kuda-kuda, supaya apa? Kalau kita pun kaget, kalau kita udah benar, kita tidak goyah, kita tidak tergelincir ke sumber api. Jadi seperti itu. Itu memang sepele tapi detil Pak ya. Kalau insya Allah kalau cara kita benar dan aman, insya Allah kita penanganan awalnya bagus, artinya dengan hasilnya kita selamat lah gitu insya Allah. Baik. Kita ikutin arah angin. Contoh umpamanya arah anginnya kita ikuti terus sampai angin di mana. Jangan dilempar.
Jangan dilempar ya. Nah, posisi seperti ini, muka ketutup karung. Pelan-pelan ditutup. Nah, seperti ini. Pastiin asap keluar. Kalau Karena kalau asapnya keluar, dilempar Pak, itu nanti tidak api bakal ke kiri kanan. Itu bisa menjilat kita misalnya kena bahan terbakar atau kena tubuh. Paginya sebaiknya jangan dilempar. Kalau memang di ruangan mungkin angin stabil ya, kita bisa langsung pelan-pelan. Yang penting menutup sumber apinya supaya udaranya terputus. Karena kalau ini kain ini basah, yaitu menyekat udara. Kalau kain ini masih di luar ya. Kalau angin kan pasti ngikutin area luar kan, bikin arah angin aja. Nah, seperti ini aja Bu. Nah, pelan-pelan. Iya. Lipat tangannya, Lagi Jen. Ya. Maju. Lindungin muka. Duduk. tahan Pak, jangan dilempar ya. Ya. Wih, cakep. Mau sih? Awas. Wih. Belum dicabut teman semprot aja. Ujung selangnya, we. Ujung selangnya, we. Nah. Sip.